أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di mana kita telah sampai di hari yang ke-15 ya, di rotasi waktu jelang akhir Ramadan. Hanya yang jadi pertanyaan nih buat si Uwa ya, yang mesti disampaikan sebagai ranah evaluasi untuk untuk ikhwah fillah, my friend semuanya, untuk kita semuanya. Dari 15 hari bulan Ramadan telah kita lewati tersebut, kita udah bisa menyelesaikan dalam satu waktu, dalam satu hari berapa juz? Satu hari ada nggak? One day one juz, satu hari satu juz. Belum bisa, wah. Satu surat. Belum bisa juga. Satu ayat. Belum bisa juga. Dibacain Quran. Masya Allah. Kenapa si Uwa kekeh gitu, tetap pengen ngajak my friend semuanya untuk kita memahami Al-Quran? Karena kita tidak akan tahu tentang kealpaan kita dan kekurangan kita serta ketidaktahuan kita kalau kita tidak belajar dari sang pemilik sumber tersebut, gitu kan? Kalau misalkan di rumah my friend sendiri punya Quran, sementara tiap hari my friend hanya berkutat pada hal-hal selain daripada Al-Quran, apa mungkin di HP gitu kan. Sekarang kan banyak aplikasi HP yang menggunakan basis Al-Quran kan. Atau mungkin di rumahnya ada Al-Quran. Itu kayak my friend pegang peluit, tapi ditiup nggak ada bunyinya, yang keluar malah malah keluar air gitu, karena nggak punya gigi gitu, itu nggak keluar. Kayak gitu. Itu komposisi my friend tuh sebagai seorang muslim yang punya Al-Quran tapi nggak pernah baca gitu, nggak ada kemauan untuk buat baca, gitu kan? Kita udah tinggi hati loh sama Allah, sama Rasulullah. Terlebih sumber hukum Islam ini, kita belum bicara sumber hukum Islam ini. Ada 4 kan? Pertama Al-Quran sebagai sumber landasan utama, kedua Al-Hadis, yang ketiga qiyas, lalu ijma para ulama atau ijtihad para ulama. Al-Qurannya saja kita udah enggan buat dekat. Coba kita berkaca sedikit lah sama Najah tuh, salah seorang kompetitor di salah satu reality show di televisi swasta. Dia memiliki kelumpuhan otak yang berpengaruh pada sisi motoriknya, saraf sebagian otaknya lumpuh. Ya, pernahkah kita ngelihat posisi dia dengan segala keterbatasan yang ia miliki, berpengaruh sama keikhlasan orang tuanya untuk selalu membimbing dia, mengarahkan dia dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Tapi toh dia bisa menghafalkan Al-Quran dengan ranah waktu yang cukup singkat, 6 tahun gitu. Lalu kemudian juga dengan kesombongan orang nih, dengan kesombongan seseorang bisa mengutamakan akan ilmunya S3, S2, S1 ya. Wah, ini ilmu saya di atas segala-galanya. Kata siapa? Ilmu Allah lah di atas segala-galanya. Coba, hal apa saja yang tidak ada di Al-Quran? Semuanya ada, termasuk susunan tulang dalam ranah biologi. Bagaimana Allah menggerakkan cahaya matahari itu memperoleh bumi itu bersinar, bukan bumi yang dengan adanya evolusi dan revolusi. Itu dari Al-Quran itu kan, di mana matahari itu bergerak gitu kan, mengelilingi bumi.
Huwallazi khalaqas syamsa adhiya awal qamaru nuran wa haya. Itu udah pernah sampai belum baca surat Yunus ayat 5 itu, sebagai pembantahan daripada kesombongan seseorang atas ilmunya? Pernah nggak sampai ke sana? Kalau saya merunut, ini hari yang ke-15 saya ingin cerita dikit ya tentang mengulang kisah daripada sang tokoh yang menjadi panutan buat saya, B.J. Habibie. Dia kan mantan presiden juga, benar ya, Menteri Riset dan Keuangan. Dia di Munchen kan, Jerman kan, kuliahnya di Jerman kan, kebanyakannya. Nah, hal yang luar biasa itu kan ya patut kita banggakan dari sebagai anak bangsa gitu kan. B.J. Habibie atau Pak Rudi Habibie itu kan dia terkenal dengan kepintarannya membuat pesawat, dan banyaklah riset-riset yang telah dia buktikan secara tidak cuman omong doang, tapi betul-betul dibuktikan secara real, nyata di depan mata. Nah, salah satunya dia itu kan terpintar. Nah, terpintar sampai kan masuk sekolah non muslim saja dia bisa memperoleh predikat yang terbaik, subhanallah. Nah, ceritanya kan di Jerman. Dia merasa aneh dengan sosok dua orang nih. Jadi dia ya sebagai manusia biasa ya dia ngerasa gak nyaman juga. Gue pinter nih, tapi gue nggak bisa ngalahin dua orang nih saingan gue. Ya, atau kalau bahasa Siwa kayak gitu, gayanya kayak gitu nih. Gitu. Nah, ini apa ini? Padahal kan belajar waktunya juga sama gitu kan. Kesibukannya juga sama untuk ngejar ilmu, matkul segala macam dia. Pokoknya gitu. Merasa dilangkahi gitu kan B.J. Habibie ya sebagai manusia. Ya, tapi dia sportif, nyari celah gimana nih saya bisa paling tidak menyamakan lah dengan mereka gitu, dua orang ini. Dan dia baru ketahui kemudian bahwa si dua orang ini dari kaum Yahudi, tapi tetap aja dia punya obsesi. Saya pengen mengalahkan dia nih, kedua orang ini nih. Gitu. Nah, sampai pada suatu ketika dia mengetahui dari informasi yang didapatkan bahwa kedua orang Yahudi tersebut dia selalu bangun di sepertiga malam terakhir. Kaget kan, aneh dong. Lah, dia mau ngapain nih sepertiga malam terakhir gitu kan? Seorang Yahudi pula yang mungkin kalau di kita mah ngepet. Naudzubillah, ini bukan ya. Intermezzo. Nah, ini kan jadi pemikiran pemahaman juga nih, kenapa nih, ada apa nih kan? Lalu kemudian suatu ketika ya sang profesor ini, Pak B.J. Habibie ini, dia ngintip nih apa yang dilakukan sama si orang Yahudi ini. Ternyata dia dapatkan si orang Yahudi itu bangun tidur, buka jendela kamar, terus baca buku nih. Tapi karena yang namanya juga orang ngintip dari kejauhan nggak jelas itu buka apa gitu. Ya wajar dong, yang namanya seorang rival nanya sama si orang Yahudi tersebut, "Hey friend, ini kira-kira kamu tuh ada kenapa bisa sih? Kok bisa sih di beberapa matkul tertentu kamu jadi is the best lah gitu. Saya bisa dikalahkan sama kalian nih, satu kedua, saya di posisi ketiga. Kenapa sih, ada apa sih?" Si orang Yahudi tuh ngangah aja, kata senyum, hehehe, kamu nggak mau nggak usah tahu lah gitu kan bahasa kitanya. Tapi kan tetap saja ingin tahu. Nggak jauh-jauh dari kamu kok, kata seorang lagi. Lah, nggak jauh-jauh dari saya, masih betul-betul berteka-teki nih Pak Habibie ini. Kenapa nih nggak jauh dari saya? Nah, lalu kemudian beberapa waktu kemudian ya bersua lagi dengan orang tersebut. Kata mereka, nanti juga kau bakal tahu. Dan di pertemuan yang ketiga itu yang mencengangkan Pak B.J. Habibie, dia bilang, si orang Yahudi bilang apa coba? Sebelum saya membaca buku-buku saya, literasi di matkul saya, yang patut kamu ketahui, saya belajar untuk membaca dan mengetahui akan terjemah tafsir daripada kitab yang kamu punya. Apa? Al-Quran. Masya Allah.
Tapi kita selaku orang muslim ya itu tadi, kadang-kadang lupa akan, kalau kacang tuh lupa sama kulitnya gitu. Kita ngaku Islam tapi Islam yang mana dulu gitu? Islam yang terbelakang atau Islam yang terdepan gitu. Jangan juga kita ngebayangin Islam terbelakang itu Islam terbelakang jahiliyah dong. Mungkin dulu pemahamannya jahiliyah, tapi sekarang pemikiran yang jahiliyah. Sistem cara dan nilai yang dilakukan, yang digunakan masih jahiliyah. Terbukti dari kita jauh daripada sumber hukum yang selayaknya jadikan sebagai ranah pedoman. Al-Quran itu tadi. Itu. Naudzubillah malah gitu kan. Itu kan. Seperti halnya di Perancis atau di bangsa lain yang Al-Quran dibakar. Naluri kita sampai tersentuh. Hanya sebatas itu doang. Tersentuh naluri kita. Ya kita kan muslim. Oh kenapa? Al-Quran imam kita, petunjuk kita, wabil Qur'ani imam wa hukma gitu. Kita ngambil hukum dari Al-Quran, dibakar, dasar gila lu gitu kan. Tapi kalau dibalikin lagi, kamu tahu nggak kedalaman isi Al-Quran? Nggak tahu. Itu naudzubillahi min dzalik. Yuk kita rubah paradigma kita, cara pikir kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran. Jadi tajuk kita di kesempatan ini adalah apa? Berkaca dari Al-Quran. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.